Ya, kita mulai ya. Maaf tadi agak telat sebentar ya. Jadi kita akan coba melanjutkan pembahasan kita tentang radioterapi ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang properties and safety of radiotherapy sources and equipment used for external beam radiotherapy. Sifat-sifat dan keamanan sumber radioterapi ya, dan alat-alat yang digunakan untuk radioterapi eksternal. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja ya, nggak usah nunggu saya selesai ya. Iya, Pak. Ya dimaksud dengan source itu adalah anything that may cause radiation exposure ya. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan radiasi itu sering dinamakan dengan sumber ya. Itu yang harus diantisipasi. Nah, termasuk X-ray unit yang kita gunakan ya tentu saja itu adalah source dari radiasi. Ini kemarin kita sudah bahas tentang filosofi radioterapi ya. External beam radiotherapy atau disingkat dengan EBT. Jadi intinya tumor itu ada di dalam pasien, kemudian radiasi itu kita tembakkan ke tumor tersebut. Tujuan kita adalah membunuh tumor. Dosis yang kita tembakkan sangat-sangat besar, yang levelnya itu sampai membunuh sel. Tapi kita berupaya sekuat tenaga agar jaringan-jaringan sehat di sekitarnya itu tidak sampai mati gitu. Maka untuk radiasi yang kita tembakkan itu ordernya sekitar 50 sampai 60 gray ya, kemarin udah kita bahas. Atau kalau dalam bahasa kalau centigrade ya berarti kira-kira antara 5.000 sampai 6.000 centigrade gitu. Itu dosis sebesar itu membunuh orang ya. Membunuh sel dan tentu saja membunuh orang. Maka kita ekstra hati-hati dalam menembakkan radiasi. Nah, karena organ itu ada di sekitarnya, organ etris, maka radiasi itu kita tembakkan dari arah yang tertentu, kita tembakkan dengan sudut tertentu, kita tembakkan dengan bobot tertentu, kita tembakkan dengan intensitas tertentu, kita tembakkan dengan luas lapangan tertentu, sedemikian rupa sehingga dosis pada tumor itu bisa setinggi-tingginya, sementara dosis pada jaringan sehat itu serendah-rendahnya, di bawah batas yang diizinkan. Nah, itu adalah filosofi dalam radioterapi. Intinya seperti itu. Dan untuk mencapai hal itu, semua teknologi, semua teknik memang diarahkan ke sini ya. Nah, karena kita tahu bahwa tumor itu termasuk penyakit yang paling membunuh di dunia ya, di antaranya. Sehingga seluruh teknologi yang canggih-canggih itu masuk di sini. Berkembang terus ya sampai saat ini. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, yang menarik adalah tumor ini nggak kelihatan. Kemudian radiasi juga tidak kelihatan. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kita itu bisa menembakkan sesuatu yang tidak kelihatan pada sesuatu yang juga tidak kelihatan. Kemudian untuk menghindari jaringan sehat yang juga tidak kelihatan, tapi harus dengan akurasi dan presisi yang sangat tinggi. Nah, ini yang menarik. Inilah gunanya ilmu pengetahuan itu di situ ya. Ya, jadi kira-kira prinsipnya seperti ini. Jadi EBT atau external beam therapy itu salah satu karakteristiknya yang pertama adalah non-invasif, ya. Jadi tidak ada pembedahan. Tidak seperti brachyterapi. Kalau brachyterapi itu ada kemungkinan pembedahan ya. Sebetulnya kalau dari sisi dosisnya sih lebih bagus brachyterapi. Coba karena ada pembedahan sehingga orang itu ngeri ya lihatnya ya. Lalu yang kedua, target localization important and beam placement may be tricky ya. Jadi lokalisasi target pada tumor itu sangat penting dan harus akurat dan presisi. Nah, dan ini penempatan berkas radiasi ini sangat tricky. Jadi kita nggak bisa pastikan setiap orang itu beda-beda. Karena setiap orang itu besarnya tubuhnya beda-beda ukurannya. Kesehatan pasien juga beda-beda. Posisi tumor juga berbeda-beda.
Sehingga cara menembakkan radiasi itu tidak ada satu cara. Memang ada protokol. Jadi kalau kayak bangkar payudara itu kira-kira dari sini. Ya, memang ada protokolnya sudah ada. Tetapi protokol itu tidak otomatis dipakai apa adanya ya. Tetapi protokol itu hanya guidance awal. Nanti untuk memastikan bahwa ini harus ditembak dari mana, sudut berapa, bobot berapa, itu betul-betul mempertimbangkan pembahasan per pasien. Jadi tidak ada general rules, itu tidak ada ya. Jadi usually multiple beam to place target in the focus of all the beam. Nah, bisa jadi kita menggunakan banyak berkas yang kemudian difokuskan pada satu titik ya, yaitu pada pusat tumornya tadi. Ini anggapannya yang warna hijau itu adalah pasien. Nah, kalau yang ini contoh ditembak dengan single beam. Ini jarang digunakan ya, kecuali untuk yang paliatif ya. Kalau yang ketiga ini contoh tricoplanar beam. Jadi 3 radiasi yang masing-masing bobotnya itu sama ya. Nah, kalau yang ketiga ini yang rumit ini yang kenyataannya ya, multiple non-coplanar beam. Jadi ditembak dari berbagai arah, sudutnya juga tidak sama, kemudian bobotnya juga tidak sama, intensitasnya juga tidak sama, mungkin flow-nya juga tidak sama, kemudian luas lapangannya juga tidak sama. Ini sangat tricky ya, sangat tricky dan tidak ada satu acuan baku ya. Karena tadi saya ceritakan, tidak ada tumor yang bentuknya itu betul-betul sama antara satu dengan yang lain. Dan tidak ada pasien yang sama antara satu dengan yang lain. Selalu ada bedanya gitu. Nah, ini sekedar informasi ya. Jadi more than 90% of all radiotherapy patient are treated using EBT. Jadi 90% pasien itu menggunakan EBT ya. Hanya 10% yang menggunakan brachytherapy. Ya, brachytherapy ini meskipun sangat konformitasnya bagus, tapi masalahnya dia berdarah-darah ya, sehingga orang tidak suka. Most of these are treated using X-ray. Jadi EBT ini paling banyak menggunakan X-ray ya, dengan energi dari 20 kilo elektron volt sampai 20 mega elektron volt. Ini secara umum ya. Tapi kalau di Indonesia dan banyak negara yang lain untuk zaman sekarang yang paling banyak itu yang digunakan adalah LINAC, foton menggunakan LINAC, dan energi LINAC yang paling sering digunakan itu kalau nggak 6 megavolt atau 4 megavolt atau 8 megavolt atau 10 megavolt. Tapi yang paling banyak di Indonesia itu yang 6 megavolt. Nah, selain menggunakan X-ray foton, juga banyak menggunakan telekuri. Nah, untuk telekuri atau menggunakan zat radioaktif, yang paling banyak, bukan yang paling banyak ya, sekarang yang ada hanya kobalt 60. Cesium sudah dilarang, sudah nggak boleh digunakan. Ya. Di beberapa rumah sakit di Semarang, itu menggunakan kobalt 60. Hasilnya memang tidak sebagus LINAC, tapi biayanya lebih murah. Ya. Terus berikutnya selain menggunakan foton X-ray, menggunakan foton dari kobalt, juga banyak digunakan untuk menggunakan elektron ya. Elektron. Ini terutama untuk tumor-tumor di bagian kulit ya. Nah, kalau untuk negara maju selain menggunakan X-ray, menggunakan sinar gamma, menggunakan elektron, juga menggunakan ini heavy charge particle ya, menggunakan partikel bermuatan yang berat itu, seperti proton atau karbon ya. Ini memang sangat bagus dari sisi konformitas dosis, tapi biayanya sangat mahal, bisa 10 kali lipat dibanding LINAC ya. Indonesia belum ada, bahkan di Asia Tenggara belum ada. Yang kemarin mau bangun, nggak tahu jadi atau enggak, itu Singapura ya, membangun proton. Indonesia katanya membangun di RSPAD gitu. Kalau saran saya sih nggak usah bangun ya. Ibaratnya yang LINAC aja masih sedikit ya, mendingan dipakai beli LINAC di daerah-daerah itu sehingga pasien yang tidak terlayani bisa terlayani gitu. Kalau di Semarang sih sekarang alhamdulillah sudah cukup banyak center ya. Kalau dulu itu kan yang ada hanya
Kensaras, sehingga antriannya bisa panjang sekali. Kalau sekarang sudah ada banyak center ya, ada di Kensaras, ada di Karyadi juga banyak sekali pesawatnya, ada di rumah sakit apa namanya di yang dekat dengan UIN itu apa namanya, rumah sakit Tugu itu ya, itu punya Cobalt 60 ya. Jadi kalau sekarang kalau di Semarang antriannya udah nggak setinggi dulu gitu. Tapi kalau di luar Jawa mungkin masih tinggi antriannya. Karena daripada dipakai untuk beli Proton yang hanya untuk melayani kalangan elit, ya mendingan dipakai untuk beli Linek ya, sehingga bisa banyak masyarakat yang ditangani. Itu kalau saya. Tapi ya politik ya beda lagi ya. Nah, ini tujuan dari kuliah ini adalah agar kita familiar dengan different type of radiation yang digunakan pada external beam radiotherapy. Yang kedua, kita bisa apresiasi the implication of different treatment unit ya. Dan kita juga familiar dengan auxiliary equipment, jadi alat-alat tambahan. Dan kita bisa memahami besaran-besaran yang digunakan untuk menjamin keselamatan radiasi. Oke, kita akan pertama kali membahas tentang tipe radiasi, terus nanti setelah itu kita bahas tentang equipment and safe design ya. Oke, kita akan bahas yang pertama tentang tipe radiasi dan teknik. Itu tujuannya saya kira nggak usah dibaca. Ini kontennya adalah tentang proses dalam radioterapi. Yang kedua adalah radiation qualities and use, delivery technique, prescription and reporting, and special procedures. Yang pertama ini adalah proses dalam radioterapi. Jadi pertama kali yang dilakukan itu adalah diagnosis ya. Jadi pertama kali memang pasien ketika sakit ke rumah sakit, mungkin ke tempat umum atau ke spesialis penyakit dalam. Nah mungkin dari penyakit dalam ini diduga kalau ada tumor atau ada kanker. Nah begitu diduga ada tumor, ada kanker, nah itu biasanya dilimpahkan ke bagian onkologi. Nah nanti di bagian onkologi dilakukan diagnosis lagi. Paling sering itu menggunakan CT ya, menggunakan CT atau juga kadang-kadang menggunakan apa namanya cek darah itu kadang-kadang juga dilakukan. Nah kemudian setelah itu dilakukan ini akuisisi data menggunakan CT scanner. Apa namanya dipastikan dulu ya memang ketika dia tumor itu mau ditangani dengan apa? Mau ditangani dengan radioterapi, ditangani dengan bedah atau dengan kemo atau gabungan dari salah satu dari keduanya. Kalau memang diputuskan dia radioterapi, maka berikutnya itu akan dilakukan akuisisi data pasien ya menggunakan CT scanner. Kalau sudah, setelah itu nanti dilakukan treatment planning. Nah, ini dilakukan oleh fisikawan medis ya, di planning berdasarkan data CT scanner itu. Ini nanti ditembak dari mana, sudutnya berapa lapangan, luas lapangannya berapa, bobotnya berapa, itu dihitung semuanya. Dan nanti setelah itu dicari planning yang paling optimal. Paling optimal itu maksudnya adalah dosis pada tumor setinggi-tingginya, dosis pada jaringan rendah pada jaringan normal serendah-rendahnya. Nanti ada banyak tool yang digunakan. Tools yang paling umum digunakan itu yang sering kita namakan dengan nama isodose curve. Jadi ada kurva isodosis. Itu yang nanti akan menggambarkan distribusi dosis pada pasien secara 3 dimensi. Kemudian secara kuantitatif nanti ada suatu kurva untuk menilai itu yang dinamakan dengan nama kurva DVH ya, dose volume histogram. Itu untuk melihat apakah tumor itu sudah cukup dosisnya atau belum, jaringan sehat itu apakah sudah dilindungi atau belum. Itu nanti ada kurva yang namanya DVH. Nah, kalau treatment plan ini sudah, maka yang dilakukan berikutnya itu adalah simulasi. Nah, kalau zaman dulu simulasinya itu menggunakan pesawat yang dibuat mirip dengan Linek, tapi menggunakan energi rendah gitu. Kalau zaman dulu ya, ada alat secara khusus yang dipakai untuk simulasi, untuk memastikan bahwa planning yang direncanakan itu betul-betul memang benar gitu. Nah, kalau zaman sekarang
planning itu sudah tidak perlu lagi pakai alat ya, tapi cukup menggunakan software. Nanti ada ini menggunakan virtual ini ya, virtual ini ya. Nah, sekarang udah pakai itu tuh rata-rata ya. Jadi tidak ada pesawat simulasi lagi, sudah tidak ada. Karena itu butuh biaya banyak dan butuh radiasi lagi gitu. Kalau virtual kan hanya software aja gitu ya. Nah, kalau semuanya udah oke, udah ditandatangani oleh dokter, nah baru dilakukan treatment. Nah, treatment ini umumnya dilakukan terfraksi ya. Jadi 60 gray itu umumnya ditembak dalam waktu 25 sampai 30 hari. Sehingga per hari itu kira-kira sekitar 2 gray ya. Tergantung nanti seperti apa itu. Ya, tapi umumnya seperti itu. Kemudian setelah itu dilakukan verifikasi, tapi tergantung alatnya ya. Nah, kalau alatnya misalnya kita menggunakan IGOT, Image Guided Radiation Therapy, atau yang alat yang canggih-canggih itu biasanya sudah ada verifikasinya. Cuma kalau yang biasa-biasa mungkin verifikasi ini tidak terlalu dilakukan ya. Nah, kalau di negara maju dilakukan follow up juga ya, diikuti perkembangannya pasien itu, dia hidup sampai kapan, meninggal kapan, itu data itu dicatat semuanya mestinya ya. Cuma kalau di Indonesia saya tidak tahu ya seperti apa. Nah, di dalam proses ini ada yang menggunakan radiasi ya. Jadi pasien itu memang ditembak radiasi yang paling tinggi itu kapan ya, saat treatment. Tapi sebelum treatment dia juga ditembak radiasi paling enggak 2 kali ya sebelumnya ya, yaitu saat akuisisi data, saat simulasi. Coba yang simulasi ini tadi saya sudah cerita, sekarang sudah tidak lagi pakai alat simulasi, tapi cukup menggunakan software ya, virtual simulation. Nah, tapi dosisnya ini kalau dibanding dengan dosis treatment ya tidak ada apa-apanya. Kalau CT itu ya tergantung, kalau untuk kepala sekitar 50 mg, kalau untuk badan sekitar 10 sampai 20 mg. Nah, dibanding dengan treatment ya nggak ada apa-apanya. Treatment itu 5 gray ya. 5 gray itu berarti apa namanya? 50 gray ya. 50 gray itu berarti 5.000 centigrade atau 50.000 miligray. Nah, bisa dibandingkan dengan CT yang kepala. CT kepala hanya 50. Ini dia sampai 50.000 ya. Berarti dosisnya radioterapi itu kira-kira sekitar 1.000 kali lipat ya. 1.000 sampai 5.000 kali lipat dari pesawat CT itu. Jadi sangat-sangat besar. Karena memang tujuannya membunuh sel. Kalau CT kan hanya melihat sel saja. Ya, ini note on the role of diagnosis ya. Ini adalah the responsibility of clinician. Ini tanggung jawabnya ada di tangan dokter ya. Ini without appropriate diagnosis, the justification of the treatment is doubtful. Nah, kita tahu bahwa yang namanya penggunaan radiasi, apalagi radiasi dengan dosis yang sangat tinggi seperti pada radioterapi, itu harus betul-betul justified. Betul-betul harus dipastikan bahwa manfaat yang didapat pasien itu lebih besar daripada mudaratnya. Itu justifikasi ya. Di justifikasi ini asas bahwa manfaat yang diterima harus lebih besar dibanding mudaratnya. Nah, untuk mengetahui manfaat itu bukan manfaat kira-kira ya, tapi manfaat itu harus manfaat medis. Nah, karena itu ini tidak boleh perkiraan, tapi harus dasarnya itu diagnosa yang akurat ya. Makanya di sini dikatakan tanpa diagnosa yang cukup, yang cocok, yang benar, justifikasi itu meragukan. Jadi ini harus betul-betul terjustifikasi. Kemudian yang kedua, diagnosis is important ya for target design and is required for cure or palliation ya. Jadi diagnosis ini penting sekali untuk menentukan target dan menentukan berapa sih dosis yang harus digunakan. Itu tanpa diagnosis ya gimana kita tahu gitu. Jadi semuanya harus terukur ya. Semuanya terukur. Jadi harus betul-betul scientific based. Nggak boleh political base ya, kayak dunia politik itu nggak boleh ya.
Jadi nggak boleh ada unsur-unsur seperti di politik itu, tidak boleh ya, mestinya. Ya. Ini catatan untuk simulasi ya. Jadi simulation is often used to wise in administrative process ya, untuk patient data acquisition dan verification. Ini kadang-kadang. Tapi kalau sekarang tadi saya sudah cerita, simulator may be replaced by other diagnostic equipment or virtual simulation. Nah sekarang udah kayak gini ya, simulator sudah banyak kan diganti dengan virtual simulation. Ini contoh simulator kalau zaman dulu. Jadi ini kalau dilihat memang dia seperti X-ray biasa ya. Tapi dia memiliki pergerakan dan memiliki pergerakan meja, pergerakan sintarik yang betul-betul mirip sekali dengan Linac atau mirip dengan pesawat Cobalt itu. Sehingga nanti tapi dengan radiasi yang rendah ya. Ini kalau dulu ada ini khusus simulator ini namanya ya. Sekarang ini sudah jarang dimiliki oleh radioterapi center ya. Karena ini makan biaya, makan tempat dan lain sebagainya. Orang lebih suka menggunakan virtual. Ini tadi saya sudah cerita, ini virtual simulation ya. The all aspect of simulator work are performed on 3D data set of the patient. Jadi menggunakan 3D data set yang diperoleh dari data CT sebelumnya itu ya. Nah, ini kemudian verification can be performed using digitally reconstructed radiograph. Ya nanti dari sebetulnya pesawat Linac itu kan ditembakkan dari arah-arah tertentu ya. Dari arah-arah tertentu. Nah, kalau kita menggunakan simulator itu nanti juga sama. Simulatornya itu dibuat mirip seperti itu. Seperti Linac misalnya ditembak dari atas, dari kiri, dari kanan, miring, itu persis seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan virtual simulation, itu nanti dari citra data CT itu harus kita rekonstruksi ulang menjadi yang dinamakan DRR ini. Digitally Reconstructed Radiograph. Nah, ini contoh yang CT simulator ya. Yang untuk simulator ya. Nah, ini contoh yang virtual simulation ini. Jadi misalnya ini ada tumor di bagian payudara ya. Nah ini yang nanti ditembak dari miring sana dan miring dari sini. Terus kita juga pakai wedge di sini biar di sini bisa distribusinya homogen. Nah ini di sini ini dosis itu tampak sekali yang warnanya beda-beda itu dinamakan dengan nama color wash ya. Sebenarnya dia itu adalah isodose tapi menggunakan warna ya. Jadi untuk warna yang sama itu dosisnya sama itu menggunakan color wash. Nah kemudian nanti bisa kita lihat kalau ini ditembak dari sana kira-kira ketika nanti ini ditembak beneran dengan dengan Linac atau dengan pesawat Cobalt, kira-kira kalau kita pakai detektor di sini citranya kayak gimana ya? Nah itu kan kalau sebelumnya kan menggunakan simulator. Nah ini bisa dilihat tapi menggunakan simulasi virtual. Ini contohnya ya, ini contohnya. Ini kalau ditembak dari arah sini itu kira-kira gambarnya seperti ini. Terus udah benar atau belum gitu, udah optimal atau belum. Bahkan kita bisa menggunakan 3 dimensi ya untuk melihat. Nah ini yang kita namakan dengan nama DRR yang dilengkapi dengan beam eye view. Jadi ini ditembak dari depan, ditembak dari kanan, ditembak dari belakang mungkin ya. Ini dilihat dari samping, ini ditembak dari arah-arah yang lain. Kemudian ini ada bloknya, ini dikasih blok. Nah blok ini kalau zaman dulu harus dicetak ya, yang 3D conformal itu bloknya harus dicetak terbuat dari PB. Kalau zaman sekarang bloknya itu sudah menggunakan MLC, multi leaf collimator ya, yang kemarin sudah saya jelaskan itu. Kemudian ini ketika ditembak, kemudian mata kita itu seakan-akan adalah sumber radiasi gitu. Sehingga kita akan tahu kira-kira yang nanti kena itu apa aja. Ini kan kelihatan sekali kan, kira-kira nanti yang kena itu apa aja gitu. Ini namanya beam eye view ya. Jadi mata kita itu seakan-akan adalah radiasinya. Jadi kita langsung melihat ke arah sana. Ini betul-betul nanti kita pakai benar ya kalau di radioterapi itu. Ini untuk memastikan bahwa ini sudah akurat atau belum gitu. Nah ini catatan untuk planning.
Kenapa planning itu penting? Nah, planning ini adalah links prescription to reality. Jadi planning itu adalah link yang menghubungkan antara resep dengan kenyataan. Jadi misalnya dokter kan minta, oh ini pasien radioterapi, tolong nanti radiasinya tumornya dapat dosis sekian. Katakan aja dokter bilang bahwa radiasi pasien ini diresepkan mendapat 50 gray misalnya tumornya. Nah, 50 gray itu gimana caranya mendapatkan? Itu dokter udah nggak mau tahu ya. Pokoknya dokter mintanya 50 gray gitu. Nah, nanti yang merancang, mendesain, memplanning itu adalah fisikawan medis. Nah, fisikawan medis yang memplanning. Oh, ini ditembak dari sini, dengan radiasi ini, dengan ini. Nah, nanti kalau udah dapat, ditunjukkan lagi ke dokter. Mungkin permintaan dokter tidak bisa sepenuhnya terpenuhi ya. Bisa jadi tumor tidak bisa sepenuhnya 50 gray, tapi ada bagian tumor yang mungkin hanya dapat 48 gray misalnya. Atau jaringan sehat di sekitarnya yang tadi diresepkan tidak boleh melebihi nilai tertentu, ternyata bisa jadi melebihi. Nanti dokter akan melihat. Makanya proses planning ini kadang-kadang tidak straightforward ya, tidak satu proses. Kadang-kadang ada looping. Ketika dicoba ternyata masih belum optimal, diulangi lagi. Dicoba belum optimal, diulangi lagi. Meskipun kalau zaman sekarang pesawat City itu sudah dilengkapi planning komputasi yang canggih ya, menggunakan yang dinamakan dengan nama IMRT, Intensity Modulated Radiation Therapy. Jadi kalau sekarang sudah dilengkapi dengan IMRT itu ya. Jadi IMRT itu yang memplanning sebenarnya komputer ya. Jadi kita itu tinggal membuat kontur, nah, tumornya itu ini dibuat definisi. Jaringan sehat itu ini, tidak boleh melebihi ini, kita udah tentukan dulu. Lalu nanti komputernya yang akan mikir ya. Komputernya yang akan memutuskan ini ditembak dari sudut berapa, luas lapangan berapa, dan lain-lain. Itu yang mengerjakan komputer. Nah, yang pusing itu yang buat sopirnya dulu ya. Kalau kita tinggal pakai aja. Cuma yang nanti fisikawan medik harus melakukan quality control. Nah, kira-kira proses itu jalannya benar nggak itu? Wah, itu kalau jalannya keliru kan celaka itu. Jadi orang banyak yang mati bisa jadi ya. Gitu. Maka di sini radio treatment planning ini becomes more and more sophisticated and complex ya. Tambah rumit, tambah kompleks, tambah canggih dan seterusnya. Ya. Ini kalau zaman dulu ya. Radioterapi itu menggunakan superficial X-ray, orthovoltage X-ray. Ini udah nggak dipakai ya. Sekarang yang dipakai itu yang kalau di Indonesia 3 yang tengah ini. Telecuri, megavoltage X-ray, sama elektron. Telecuri yang dipakai hanya kobalt. Megavoltage ini umumnya di pesawat City itu cuma ada 1 atau 2 energi. Kalau elektron ini biasanya umumnya ada sampai 5 energi ya. Kalau heavy charge particle dan others ini nggak ada di Indonesia. Nah, ini kalau superficial X-ray menggunakan sinar X dengan tegangan 40 sampai 120, sekarang udah nggak boleh. Orthovoltage sekarang juga udah nggak boleh. Nah, telecuri sebetulnya secara teori bisa cesium dan kobalt, termasuk cesium udah nggak boleh. Nah, sekarang kalau di Indonesia ya 3 ini. Kobalt 60, linear accelerator untuk X-ray, sama linear accelerator untuk elektron. Yang heavy charge particle seperti proton, karbon, neutron, pion, nah ini sudah tidak boleh. Tidak ada di Indonesia ya. Nah, ini adalah contoh suatu kurva. Ini kurva paling populer di radioterapi ya. Jadi kalian nanti harus mempelajari kurva ini secara mendalam. Ini kurva paling populer, paling bermanfaat, paling sering digunakan dalam radioterapi. Nah, kurva ini sering dinamakan dengan nama kurva PDD, itu percentage depth dose. Jadi dosis persentase dosis ke arah kedalaman. Jadi sumbu X ini adalah kedalaman, sumbu Y ini dosis yang dinormalisasi dengan puncaknya dinamakan 100%. Nah, ini ada hal yang menarik. Jadi saya lihat yang pertama yang bintang ini atau yang ini yang paling besar ya.
Ini untuk energi yang paling besar, ini 50 megavolt. Ini sih nggak pernah dipakai di klinis ya, cuma. Jadi yang menarik itu begini, kita bisa lihat. Jadi ini kedalaman ya, ya ini di permukaan, ini kedalaman 10 cm, 20 cm. Jadi ternyata radiasi itu untuk yang megavolt itu menarik sekali sifatnya. Jadi ketika radiasi itu masuk ke kulit, umumnya dosis di kulit itu rendah. Nah, kemudian setelah itu dosis itu naik seiring dengan kenaikan kedalaman. Kemudian dia mencapai nilai maksimum, mencapai nilai 100%. Nah, nilai 100% ini sangat dipengaruhi oleh besarnya energi. Kalau misalnya untuk foton 6 megavolt yang ini, yang segitiga ini puncaknya ini kira-kira berada di kedalaman 1,5 cm. Nah, setelah itu dia turun secara eksponensial. Nah, ini kenapa begini, ini menarik sekali ya. Tapi nanti tolong dipelajari ya. Itu penjelasannya ada di bukunya Podgorsak itu. Yang dinamakan dengan teori equilibrium itu. Nanti tolong dipelajari ya. Saya mungkin nggak jelaskan di sini, kecuali nanti ada yang tanya ya. Dan kita bisa lihat bahwa semakin tinggi energi radiasi itu dia meluruhnya itu semakin lambat ya. Ya ini kalau seandainya kita menggunakan 6 mega electron volt, 6 MV, ini dosis katakan aja pada kedalaman 10 cm, ini kira-kira sekitar 80%. Ya, dosisnya 80%. Kalau kedalaman sampai katakan aja 20 cm, itu dosisnya itu sekitar 40% masih ya. Nah, inilah alasan kenapa kita menggunakan energi tinggi. Kalau kita menggunakan energi rendah, dia itu cepat hilang. Ini misalnya kita menggunakan yang 4 mm AL ini ya, yang ini. Dia pada kedalaman 10 cm dosisnya udah di bawah 20% gitu. Nah, kalau ini terus ditembakkan, nanti yang justru paling celaka itu bagian kulit ya. Kulit kita itu sensitif terhadap radiasi. Nah, kalau yang menggunakan energi tinggi, kulitnya itu aman justru. Nah, ini yang sering dinamakan dengan nama skin sparing ya, perlindungan kulit. Itulah kenapa alasan kenapa kita menggunakan megavolt. Jadi yang pertama untuk menjangkau target yang dalam, misalnya tumor yang ada di paru ya. Dan yang kedua itu untuk melindungi kulit ya. Itu tujuan utama dari menggunakan berkas megavolt. Tapi berkasnya nggak boleh terlalu tinggi. Kalau berkasnya itu di atas 10 megavolt, memang betul dia grafiknya lebih bagus ya. Tetapi masalahnya kalau dia terlalu tinggi, jadi interaksi antara foton yang energinya lebih dari 10 MV dengan material itu nanti bisa menimbulkan yang namanya itu ada yang namanya interaksi photodissociation atau fotonuklir ya. Sehingga akhirnya timbul reaksi nuklir di dalam material. Sehingga dari reaksi nuklir itu akhirnya jadi radioaktif itu. Wah, ini kan bahaya sekali kalau jadi radioaktif. Sehingga nanti ketika ada tenaga medis masuk ke ruangan, radiasinya masih belum mati kan, masih terpancar karena zat-zat yang ada di situ jadi radioaktif itu. Itulah kenapa alasan bahwa hampir jarang dipakai pesawat Linek itu dioperasikan di atas 10 MV untuk medis, itu jarang ya. Karena tadi menghasilkan photodissociation itu artinya nanti dia justru akan menjadikan logam-logam yang ada di situ jadi radioaktif. Ini bahaya sekali, terutama bagi tenaga medis dan masyarakat umum yang ada di situ. Nah, itu alasannya ya. Istilahnya Pak. Ya, silakan. Istilah deep in water itu saya kurang paham Pak. Gimana? Istilah deep in water. Ya, ini kedalaman di air. Maksudnya itu untuk kurva ini itu diperoleh dengan melakukan percobaan di air. Jadi nanti kita punya air, fantom air. Umumnya fantom air itu memiliki dimensi 40 cm kali 40 cm kali 40 cm. Umumnya itu ya. Dan setelah itu, dan permukaan air sama sumber radiasi umumnya di set pada jarak 1 meter. Nah, setelah itu
nanti radiasi ditembakkan. Setelah itu nanti detektor yang kita punya itu bisa digerakkan ke dalam. Sehingga nanti kita mendapatkan dosis relatif ya di permukaan sampai pada kedalaman tertentu. Ini kedalaman di air ya. Makanya di sini depth in water ya. Gitu. Nah, ini juga mungkin targetnya kenapa air? Karena air itu kan mendekati soft tissue, hampir sama dengan soft tissue. Itu yang. Nah, tapi kan di dalam tubuh kita kan sebetulnya kan isinya nggak hanya air kan, nggak hanya soft tissue, ada tulang, ada paru-paru, itu gimana? Ya itu nanti ada koreksinya. Tapi yang pertama untuk mendapatkan karakteristik berkas kita menggunakan yang homogen dulu, yaitu air dulu. Nanti kalau kita mau membuat software, nanti tinggal dikoreksi. Ada koreksi-koreksi untuk paru, koreksi untuk tulang, dan lain sebagainya. Tapi itu complicated ya. Itu sangat-sangat kompleks ya. Gitu kira-kira. Oke, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Mbak Lita dan teman-teman ada yang tanya nggak? Yang cewek nggak pernah ada yang tanya kayaknya. Ya. Kalau belum paham jangan pura-pura paham ya. Nanti rugi sendiri. Kalau memang belum paham tanya aja. Saya enggak masalah. Misalnya pertanyaannya sangat dasar sampai kelihatan norak enggak apa-apa ya. Jadi lebih baik kita itu bertanya daripada enggak paham gitu. Ya, Pak. Kadang-kadang kan di antara kita itu kan malu. Wah, saya malu tanya kenapa saya dikira terlalu dasar pemahamannya. Enggak apa-apa, justru kan kalau memang pemahamannya dasar ya tanya yang dasar gitu, enggak apa-apa gitu. Jadi kita masih belajar ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak tahu. Tolong nanti ya mungkin sekalian jadi tugas ya untuk pekan depan mungkin dikumpulkan. Nah ini alasannya kenapa di permukaan itu dosisnya kecil, kemudian semakin ke dalam itu semakin naik, kemudian setelah itu sampai di puncak, setelah itu dia kok turun. Nah itu kenapa itu? Ini saya kasih bocoran. Itu penjelasannya ada di bukunya Podgorsak ya. Tolong dibaca terus pekan depan nanti dikumpul ya. Dikumpul ditulis atau nanti dikirim gitu. Bukunya. Melalui WA enggak apa-apa ya. Pak Anam mau tanya Pak, untuk toleransinya itu berapa Pak? Ada toleransinya Pak? Ada. Jadi kalau di radioterapi itu toleransinya sangat-sangat ketat ya, sangat-sangat ketat. Termasuk ketika kita itu melakukan ini juga kita bisa kita lakukan simulasi pakai Monte Carlo ya. Jadi umumnya kalau di Indonesia toleransi diizinkan sampai 5%. Cuma kalau di negara-negara seperti di Jerman toleransi itu hanya mungkin 2%. Jadi dosis itu toleransinya hanya 2%. Ya. Jadi memang sangat-sangat ketat sekali. Ya, kenapa alasannya kemarin itu yang udah kita bahas ya. Karena kalau sampai dosisnya meleset, ya itu bisa bubar semuanya gitu. Nah, ya. Terima kasih Pak. Enggak di sini. Pak berarti ini 5% ya Pak toleransinya? Kalau 5% biasanya ya. Kalau kita melakukan kalau kita simulasi terus kita percobaan 5% itu masih diterima lah ya. Tapi kalau kita masukkan ke jurnal-jurnal yang bereputasi, kalau kita membuat model tapi kok selisihnya di atas 5% tuh biasanya langsung di-reject ya, dibuang ya. Ini enggak bagus gitu ya. Ya, saya pernah baca itu kan 3% gitu. Memang beda-beda tergantung negaranya. Kalau seperti di negara-negara maju ya mungkin 3%, 2% ya. Oke ya, ini superficial nggak usah kita bahas ya. Ini dulu kayak begini superficial. Dia menggunakan tegangan rendah, sekarang udah nggak boleh dipakai. Auto voltage juga udah nggak boleh dipakai. Ini sebetulnya lebih tinggi ini energinya. Jangkauannya lebih dalam, tapi ini nggak boleh dipakai. Nah ini kurva ini sering dinamakan dengan nama kurva isodosis ya. Ini ditembak dari satu arah, isodosisnya seperti ini.
Nah, ini dosis 90%, ini 80%, 60%. Jadi semakin ke dalam kan dosisnya semakin kecil kan. Ditembak dari atas ini. Nah, nanti kurva yang menghubungkan dosis-dosis yang nilainya sama, itu dinamakan dengan nama kurva isodosis. Nah, ini adalah kurva isodosis untuk dua radiasi yang berbeda. Yang sebelah kiri ini adalah menggunakan FSD 6 cm, HVL 6,8 mm Cu. Yang sebelah kanan ini FSD 30 cm, HVL 4,4 mm Cu. Ternyata kurva isodosisnya berbeda sekali ya. Jangkauannya berbeda. Jadi kalau yang kanan ini jangkauannya cukup dalam. 10% itu sampai sejauh ini. Sementara kalau yang sebelah kiri 10% separuhnya ya. Udah jadi dia dosisnya drop sangat cepat ya, dari permukaan sampai pada kedalaman tertentu. FSD itu singkatan dari focal skin distance, ya, jarak dari sumber radiasi ke kulit ya. Ini FSD. Nah, kalau untuk orthovoltage sama yang sebelumnya ini ya, yaitu superficial ini memang sumbernya relatif nempel ya, dekat dengan kulit ya. Tapi kalau yang sekarang yang menggunakan Linac atau pesawat Cobalt itu umumnya FSD-nya focal to skin distance itu kira-kira paling umum itu 100 cm ya, 1 meter lah ya. Nah, itu bisa disebut dengan FSD, focal to skin distance. Ada yang menyebut nama SSD ya, source to skin distance ya, SSD atau FSD. Ini yang orthovoltage ya. Ini sekarang udah nggak dipakai lagi. Nah, ini yang sekarang mulai dipakai ya, yaitu megavoltage. Ya, megavoltage ini bisa menggunakan kobalt. Nah, kalau pesawat kobalt dia dari menggunakan bahan radioaktif ya, kobalt 60. Dia memancarkan sinar gamma dengan dua energi, yaitu 1,1 berapa sama 1,2 berapa. Kalau di rata-rata jadi 1,25 MeV. Ini energi yang dipancarkan oleh pesawat kobalt. Kemudian yang kedua, selain menggunakan kobalt, menggunakan linear accelerator ya, Linac. Nah, ini umumnya Linac itu antara 4 sampai 25 megavolt. Kalau di Indonesia yang paling banyak itu ya 6 ya. Dan salah satu kelebihan dari menggunakan megavoltage ini, dia itu skin sparing ya, perlindungan kulit. Jadi kita tadi sudah lihat dosis di permukaan ini kecil. Nah, kemudian dosis itu naik seiring dengan kedalaman. Nah, kemudian focal to skin distance atau FSD atau SSD yang paling umum itu antara 80 sampai 100 cm ya, 1 meter ya. Jadi dari sumbernya sini sampai ke pasien itu sekitar 100 cm. Dan paling umum itu di set menggunakan isocentric ya. Jadi nanti ada dua setting, ada setting SAD, ada setting SSD. Jadi kalau zaman dulu settingnya itu setting SSD. Pokoknya pasien itu kan ditembak bisa dari atas, dari kanan, dari kiri. Pokoknya sumber radiasi ke permukaan kulit itu selalu 100 cm gitu. Jika kalau misalnya dari atas 100 cm, dari kiri ke 80 cm, berarti mejanya digeser dulu. Nah, ini sebetulnya dari sisi perhitungan dosis itu lebih mudah ya. Tapi dari sisi mekanis itu sangat rumit ya. Makanya kalau zaman sekarang itu menggunakan sistem yang namanya SAD. Yaitu menggunakan SAD itu singkatan dari skin to access distance. Artinya yang jadi acuan itu bukan permukaan kulit, tapi yang jadi acuan itu adalah pusatnya tumor. Nah, pusatnya tumor itu menjadi pusat putaran dari genre Linac ya. Nah, memang nanti berarti jarak dari sumber ke kulit beda-beda ya. Ya misalnya paru-paru kita ya, yang di paru-paru kita. Misalnya awalnya sumbernya di atas, jadi di atas dada kita. Mungkin jaraknya katakan aja jarak dari tumor ke sumbernya mungkin 100 cm. Kalau dari kulit ke sumber mungkin
katakan aja 95 cm ya, karena jarak kulit ke tumor mungkin hanya 5 cm gitu. Begitu radiasi itu nembak dari sebelah kiri, nah dada kita itu kan lumayan elips ya, bentuknya seperti elips ya. Sehingga kalau dari kiri kan, kalau dari sumber ke tumor itu 100 cm, maka bisa jadi dari kulit ke sumber itu jadi 90 cm gitu. Karena jarak dari kulit ke tumor mungkin sampai 10 cm. Itu memang perhitungan dosisnya sangat rumit jadinya. Jadi muncul koreksi yang sangat besar ya. Tapi secara mekanik itu lebih mudah. Nah, kalau masalah sulitnya perhitungan, itu bisa diatasi ya dengan program komputer gitu. Tapi kalau masalah mekanis kan nggak bisa diakali gitu kan. Maka saat ini setting yang banyak digunakan itu setting yang modelnya SAD. Skin to Axis Distance, bukan yang menggunakan SSD, Skin to Source to Skin Distance, itu tidak ya. Jadi sekarang sederhananya yang dipakai itu setting tadi itu, tumor itu menjadi pusat putaran, ya, isosentrik ya, secara isosentrik gitu. Nah, ini beberapa kurva PDD ya. Nah, kita bisa ini untuk foton ini ya. Ini untuk foton, ini untuk 100 keV, untuk 150 keV. Ini sekarang udah nggak dipakai ya. Ini untuk kobalt. Nah, kobalt ini cukup dalam ini. Terus ini untuk Linek 25 MV. Ini juga udah nggak dipakai. Yang paling banyak dipakai itu yang 6 ya. Nah, kita bisa lihat misalnya kalau kita menggunakan kobalt misalnya sampai kedalaman 15 cm, dosisnya masih 40% gitu. Cukup bagus lah ya. Nah, kalau yang menarik itu yang elektron. Yang elektron itu justru dosisnya itu relatif konstan. Kemudian ketika energinya menjelang habis ya di lintasannya, kemudian radiasinya dosisnya itu turun secara cepat ya, jelek gitu. Nah, inilah alasan kenapa elektron itu dipakai untuk radioterapi di permukaan kulit ya. Jadi kalau misalnya kita itu tumor itu ada di kedalaman kurang dari 5 cm, maka nanti yang kita pakai itu mungkin elektron dengan energi 10 MV. Nah, sehingga nanti tumor itu kena dosis yang maksimal, tapi jaringan sehat di belakangnya itu sudah radiasinya sudah turun secara drastis gitu. Nah, kalau seandainya tumornya itu sampai pada kedalaman 7 cm, mungkin bisa dipilih menggunakan yang energi 20 MeV gitu. Jadi semakin tinggi energinya, jangkauannya semakin ke dalam. Itu untuk elektron. Itu salah satu alasan ya, kenapa elektron. Jadi ketika kita menggunakan Linek itu bisa disetting untuk 2 mode ya, mode foton sama mode elektron. Untuk foton itu umumnya cuma ada 1 atau 2 pilihan. Misalnya kalau 2 pilihan itu 6 sama 10 MV. Tapi kalau untuk elektron umumnya itu ada sampai 5 pilihan. Jadi pesawat kobalt yang kita punya itu bisa disetting 5 MeV, 10 MeV, 20 MeV, 30 MeV dan lain-lain. Dan itu nanti ketika digunakan ya tinggal disesuaikan tumornya itu berada di kedalaman berapa. Nah, ini sekedar contoh ya. Jadi kalau untuk brain tumor kira-kira kedalamannya itu ya sekitar 10 cm ya. Kalau untuk prostat kira-kira kedalamannya itu 20 cm. Makanya udah nggak bisa kalau prostat menggunakan elektron atau menggunakan superficial udah nggak bisa ya. Paling tidak ya harus pakai kobalt lah ya. Nah, sementara kalau spinal cord ya apa namanya, spinal cord itu saraf belakang itu head and neck treatment, dia biasanya kedalamannya di sini ya. Lung under breast cancer ya, nah itu mungkin sekitar apa namanya ya, mungkin sekitar 7-8 cm lah ya, kira-kira begitu. Makanya kalau misalnya apa namanya elektron itu cukup bagus kalau untuk tumor-tumor yang di permukaan kulit. Jadi dosis di tumor itu bisa sangat optimal. Sementara di belakangnya itu dosisnya sudah relatif hilang lah ya, sudah mendekati 0 gitu.
Nah, ini alasan yang tadi saya cerita ya. Ini nanti untuk tugas ya. Dikumpulkan pekan depan. Nanti penjelasan range-nya ada di bukunya Podgorsak. Nanti silakan dibaca. Ini saya lompati aja. Karena ini untuk tugas ya. Build up effect gitu ya. Jadi nanti alasannya kenapa dibaca di bukunya Podgorsak. Tapi prinsipnya di permukaan dosisnya kecil. Setelah itu dia naik sampai puncak. Nah ini puncak. Jadi kalau di permukaan namanya itu dosis permukaan ya. Kalau puncak itu sering dinamakan dengan nama Dmax, dosis pada kedalaman maksimum. Nah kemudian jarak antara dosis permukaan sama Dmax itu sering dinamakan dengan nama build up region, daerah build up. Nah kemudian kalau daerah setelah Dmax, nah ini daerah yang turun secara eksponensial ini ya. Nah ini kira-kira setting dari isocentric pesawat Linek atau Cobalt ya. Jadi ini meja pasien. Nanti ini menarik ini. Dia memiliki degree of freedom putarannya kemana-mana ya. Dia bisa diputar genrenya, mutar. Terus yang atau yang bagian kepalanya ini diputar juga bisa ya. Terus meja ini juga bisa diputar juga ya. Bisa diputar-putar. Nah kemudian ini adalah axis of rotation di sini. Nah nanti kalau kita menggunakan isocentric setup atau dinamakan dengan nama SAD setup, nah tumor itu harus berada di titik ini. Nah kita harus atur berada di titik ini. Nanti kalau kita menggunakan SAD setup ya. Dan ini terbukti paling efektif kalau sekarang. Ya. Nah, ini contoh Linek ya. Ini sebetulnya Lineknya ya kepalanya satu ya. Cuma ini difoto dari beberapa sudut sebetulnya ya. Ini common photon treatment technique ya, itu menggunakan parallel opposite field ya. Ini contoh ya, contoh yang menggunakan dua berkas radiasi dari kanan dan kiri. Ini contohnya pada tulang, pada lung, breast atau head and neck ya. Jadi misalnya pada breast, pada payudara itu ditembak dari arah miring ya, oblik ya, miring depan ke belakang sama belakang miring ke depan sehingga tubuh kita tidak kena radiasi kecuali hanya hamburan aja gitu. Ini secara umum begitu. Nah ini contoh yang menggunakan 4 tembakan ya. Jadi ini contohnya pada serviks sama prostat. Ini contoh kasar ya. Nanti pada prakteknya tentu saja sangat berbeda. Ini contoh ditembak dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Tapi ini kita belum berbicara tentang efektivitas ya. Nanti kalau kita mau efektivitas ya kita harus menggunakan, lihat ini, kita harus definisikan dulu tumornya ini di mana, organ atrisnya apa aja di mana. Nah kalau untuk prostat biasanya yang paling berbahaya itu rektum sama bladder ya. Jadi kandung kemih sama yang simpanan air belakang gitu ya. Jadi kandung kemih itu sangat sensitif terhadap radiasi. Dan kalau dia kena radiasi dia bisa mengalami shrinkage, pengerutan, mengecil. Nah padahal itu adalah tambungan untuk pipis ya, untuk kencing ya. Jika kalau dia itu kena radiasi dalam jumlah yang besar, maka dia mengecil nggak bisa lagi menampung air kencing. Jika nanti hasil saringan oleh ginjal itu nggak ada yang nampung lagi. Ya akhirnya orang itu bocor ya. Nah di sini dia harus dijaga betul jangan sampai dia mengalami shrinkage di situ. Nah ini masalah isocentric atau tidak ya. Ini saya sudah cerita ya. Ada SAD setup sama SSD setup itu ya. Kalau secara teknis memang lebih enak pakai SAD. Cuma kalau dari sisi perhitungan dosis lebih enak kalau menggunakan SSD. Menghitung dosis ini nggak mudah loh ya, sangat rumit ya. Kalau kita hitung manual, tapi semuanya udah komputasi ya. Tapi meskipun semuanya komputasi, maka kita sebagai fisikawan medis harus tahu dasar-dasarnya lah ya. Meskipun kalau yang tahu persis detailnya ya yang buat program komputer ya. Dan kadang-kadang itu tidak mudah. Saya ngalami sendiri ya, jadi buat program komputer itu tidak mudah, apalagi yang kompleks seperti ini ya. Makanya umumnya software yang dipakai di radioterapi itu ya harganya miliaran ya.
Severe-nya aja itu mungkin di atas 500 juta itu. Ini cukup mahal untuk bisa. Nah, kalau ada yang tertarik buat ya silakan aja gitu. Nanti bisa kita buat secara pelan-pelan ya. Memang kita kalau membuat program itu nggak akan bisa langsung bagus itu enggak ya. Wong saya itu membuat Indocity yang insya tanggal 25 ya, ada workshop tentang Indocity. Kita kerjasama Undip dengan Kyushu Jepang. Nanti ikut aja tanggal 25 September ini, hari Sabtu. Jadi saya tuh sebetulnya ngerjain Indocity itu mulai tahun 2005 ya. Dan itu sudah banyak paper ya. Mungkin ada kalau 20-an paper ya dari situ. Nah, kemudian baru dikerjakan ulang lagi itu oleh mahasiswa sebetulnya ya, mulai tahun 2020. Jadi kalau saya dulu menggunakannya MATLAB, nah sekarang mahasiswa menggunakannya Python ya, Python itu. Udah hampir 2 tahun ini ya. Ya kalau kita lihat kelihatannya sederhana gitu, tapi dalamnya itu rumitnya luar biasa ya. Jadi programnya aja itu baris kodenya itu sampai ribuan baris itu ya. Ya rumit sekali. Meskipun kalau dilihat dari luar itu kayaknya kayak gitu tok gitu. Tapi dalamannya rumitnya ada luar biasa. Jadi kompleksitasnya sangat tinggi ya. Kira-kira. Nah, ini beberapa beam modification ya, ada yang namanya block ya. Jadi block ini untuk ngeblok dosis ya. Radiasi, untuk blok radiasi sehingga radiasi dosis yang ditimbulkan oleh radiasi itu bisa homogen di bagian tumor dan bisa minimal di jaringan sehat. Ini bloknya bisa diatur sedemikian rupa. Ada yang namanya wedge. Wedge ini tuh yang bentuknya seperti ini nih, miring ini. Ini misalnya dipakai untuk mengkompensasi permukaan-permukaan miring ya, wedge. Wedge sendiri ini bisa physical dan bisa virtual ya. Ada kompensator itu untuk mengkompensasi. Jadi misalnya radiasi yang ditembakkan ke payudara. Nah, payudara kan tidak datar kan, permukaannya kan melengkung dan kadang-kadang rumit juga kan. Nah, itu kalau dihitung dosisnya jadi sangat rumit itu. Nah, maka kemudian biar tidak terlalu rumit itu menggunakan kompensator ini. Dan ini bisa kita atur sedemikian rupa sehingga nanti bagian tumor itu dosisnya bisa optimal gitu. Intinya seperti itu. Ada juga yang dinamakan dengan nama apa namanya, ada kompensator ini. Nah kebetulan ada mahasiswa kita yang kemarin itu membuat apa namanya itu ya, kayak semacam kompensator gini. Ini bahannya pakai silikon rubber ya, silikon rubber. Ini cukup menarik juga sebetulnya. Tapi sayangnya belum dieksplorasi lebih mendalam. Beam shaping. Nah, kalau zaman sekarang beam shaping ini menggunakan MLC ya, yang bisa bergerak-gerak sendiri ini ya. Kalau zaman dulu beam shaping ini menggunakan blok dan bloknya ini kita cetak ya, customized block ya. Dibuat menggunakan made from low melting alloy LME ini ya. Jadi dia dipanaskan sedikit, langsung mencair. Setelah mencair kemudian dicetak gitu. Dicetak mengikuti bentuk organ yang mau kita tembak gitu, sehingga organ-organ itu bisa kita lindungi dan yang kena radiasi hanya yang bagian tumor saja itu. Jadi kalau yang dulu-dulu yang 3D konformal itu masih dicetak ya. Nah kalau zaman sekarang itu menggunakan MLC, tapi ini mahal sekali nih MLC ini. Jadi MLC ini biasanya bisa dipesan sendiri ya, bisa tidak ya. Dan MLC ini harganya di atas 2M ya. Kalau misalnya kita beli Linek ditambah MLI mungkin bisa tambah 2M gitu. Ini contoh physical wedge. Jadi sebetulnya kurva isodosis kalau nggak ada wedge-nya kan dia garisnya kan lurus ini ya. Tapi gara-gara di sini ada wedge ini lebih tebal, maka di daerah sini dosisnya lebih rendah. Ini lebih tipis, maka dosisnya lebih tinggi. Maka kita hasilnya miring kayak begini. Jadi dosis 100%, 90% ini miring kayak gini. Ini sangat bagus misalnya nanti untuk treatment-treatment di daerah-daerah yang miring gitu. Tentu nanti kita hitung ya yang cocok yang mana. Sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana agar tumor itu dapat dosis yang homogen, yang tinggi dan homogen, dan jaringan sehat mendapat dosis yang serendah mungkin.
Nah, selain ada yang dinamakan dengan nama physical wedge, memang betul-betul bentuknya seperti ini ya, dengan sudut tertentu. Ada juga yang dinamakan dengan nama dynamic wedge. Dynamic wedge ini sebetulnya nggak ada wedge-nya. Nggak ada wedge-nya seperti ini. Tapi di sini kan ada bukaan, ada jaw. Jaw itu bukaan ya, kolimator. Nah, kemudian bukanya itu secara dinamis. Ya, misalnya seperti ini nih. Awalnya begini, terus yang sebelah kanan ini nutup sedikit, sebelah kanan nutup sedikit lagi, sebelah kanan nutup sedikit lagi, sehingga ketika kita lihat profilnya itu seperti seakan-akan ada wedge-nya gitu. Jadi yang di sini itu terblok lebih banyak dan sebelah sini terblok lebih sedikit ya. Seakan-akan ada wedge yang bentuknya miring seperti ini. Nah, ini sering dinamakan dengan nama dynamic wedge. Dan ini tentu saja harus kita verifikasi ya. Nah, fisikawan medis harus mengecek apakah betul-betul wedge yang kita punya itu benar atau tidak. Terutama yang ini, yang dynamic ini. Kalau yang physical wedge kan gampang dilihat tuh ya. Ini kalau yang dynamic kan nggak bisa dilihat, jadi betul-betul diuji beneran gitu. Nah, ini penggunaan radiasi. Ini contoh ya. Contoh radiasi ditembak dari kanan dan kiri menggunakan wedge. Ini ditembak dari kiri dan atas menggunakan wedge. Pokoknya intinya kita nanti akan mendapatkan isodose, dan isodose itu harus betul-betul bisa melingkupi tumor ya. Tumor itu dosisnya homogen gitu. Nah, tujuannya seperti itu. Ini contoh kompensator ya. Jadi ini dicetak juga kompensator ini. Nah, jadi nanti ini contohnya yang ini ya, yang ini kompensator ini dicetak ini. Sehingga nanti ketika tubuh kita itu melengkung-melengkung ya, lekuk-lekuk, itu seakan-akan jadi datar gitu. Tapi kalau zaman sekarang ini udah nggak perlu lagi, karena sekarang kita sudah menggunakan multi-leaf collimator, dan multi-leaf collimator itu bukan hanya membentuk radiasi seperti bentuk tumor, seperti kalau kita menggunakan tadi itu customized block tadi, tetapi yang sekarang dengan metode IMRT bahkan intensitasnya itu bisa kita atur gitu, fluentnya itu bisa kita atur ya. Itu sekarang kita menggunakan MLC bisa seperti itu, sehingga seperti block ataupun kompensator kalau sudah menggunakan multi leaf itu sudah tidak diperlukan lagi sebetulnya ya. Ini yang saya cerita ya, intensity modulation ini. Jadi intensitasnya itu betul-betul dibuat sudah termodulasi, jadi nggak rata lagi. Jadi bukan hanya bentuknya yang ngikuti tumor, tapi intensitasnya juga betul-betul dibuat ngikuti tumor gitu. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Kalau dulu yang namanya kalau dulu ini pakainya blok ya, harus dicetak. Nah, kemudian setelah itu muncul yang namanya multi leaf. Jadi kalau tumornya bentuknya seperti love kayak begini ya nanti MLC-nya seperti love ini. Tapi nanti berkembang lagi, ini bukan statis tapi dinamis. Contoh nih ya, pada waktu tertentu itu bukaannya seperti ini, dan waktu berikutnya bukaannya seperti ini. Waktu ketiga bukaannya seperti ini. Maka kalau bukaan ini digabung jadinya seperti ini. Jadi bukan hanya bentuknya yang ngikuti tumor, tapi bahkan intensitasnya itu juga sudah ngikuti tumornya gitu, 3 dimensi. Kita bisa lihat kan, yang hitam ini menggambarkan intensitas yang lebih tinggi, yang lebih mendekati putih ini menunjukkan intensitas yang lebih rendah gitu. Paham ya kira-kira ya? Iya Pak. Nah, jadi bukan hanya bentuknya yang ngikuti tumor, tapi intensitinya itu juga fluentnya, intensitinya itu nggak seragam gitu. Nah ini yang bisa membuat conformity dosis pada tumor ini bisa sangat optimal gitu. Dan ini yang melakukan planning udah komputer ya, komputer. Tapi kita sebagai fisikawan medis berarti harus ngecek betulan apakah sistem ini berjalan dengan baik atau tidak. Ini kalau sampai berjalan nggak baik, wah ini bisa berbahaya sekali ya, bisa membunuhi orang gitu. Ya itu kira-kira ya. Nah kemudian nanti berkembang terus ya metode itu, ada IMRT, ini berkembang lagi ada yang namanya IGRT,
image guided radiation therapy. Jadi misalnya ketika nembak tumor pada paru, nah paru itu kan bergerak kan, tumornya juga ikut bergerak. Nah, itu nanti radiasinya juga ikut bergerak gitu. Karena MLC-nya dibuat bergerak ya. Jadi rumit sekali jadinya ya. Nah, ada juga yang dinamakan dengan nama arch therapy. Arch therapy ini dia ditembak dari berbagai sudut ya. Tentu saja setiap sudut itu sudah dimodulasi ya. Ini memang rumit sekali ini. Kalau yang sudah advance seperti ini semuanya yang ngerjain komputer ya. Tapi karena komputer maka nanti quality controlnya jadi rumit juga akhirnya ya. Nah, ini kita udah bahas ya tadi ya tentang elektroradioterapi tadi. Nah, ini kalau untuk elektroradioterapi ini adalah kurva PDD-nya. Jadi di permukaan dosisnya relatif rendah ya sekitar 85%, dan dia naik. Memang tidak serendah kalau foton bisa sampai 40% ya. Ini dia sekitar 85%, terus dia naik sampai di kedalaman maksimum Dmax. Setelah itu dia turun dengan sangat cepat ya. Nah, yang dinamakan dengan therapeutic range, jadi ring terapi, itu ketika dia tuh berada sekitar ketika yang namanya jarak terapi, kalau untuk elektron itu adalah jarak sehingga ketika fall off dosisnya itu sama dengan permukaan. Jadi kalau permukaannya di sini 85%, maka nanti kita cari turun yang 85%. Nah, jarak dari permukaan ini dia dinamakan dengan nama therapeutic range. Ya. Ini jadi tumor itu harus mendapat 80% ini paling tidak ya. Gitu. Makanya di sini kita pilih energinya sehingga dia betul-betul tumor itu tercover 80% semuanya, nggak ada yang di bawah 85% gitu. Nah, kalau ini R50 itu adalah jarak dari permukaan sampai dosisnya tinggal 50%. Ini R50 ya. Kemudian ada RP. RP itu adalah jarak dari permukaan sampai kedalaman tertentu sampai dia itu mendekati 0 ya. RP. Jadi di sini ada beberapa parameter ya. Jadi ada R100, ada R50, ada R terapeutik dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kurva isodosis ya. Kurva isodosis pada elektron. Nah, dulu itu ada anak S1 ya, yang skripsinya itu membuat kurva isodosis ya. Ya untuk elektron. Nanti itu bisa dilihat, kalau nggak salah itu kalau nggak di jurnal berkala fisika, ada di jurnal jurnalnya MIPA, JSM, Jurnal Sains dan Matematika, kalau nggak salah ya. Ada mahasiswa yang dulu itu buat, cukup sederhana sebetulnya. Ya. Jadi ini adalah isodosis, dia menghubungkan titik-titik dengan dosis yang sama. Ini contoh isodosis ketika di permukaan itu ada step ya. Yang kejadiannya kan rumit sekali nih, jadi dosisnya jadi bulat kayak begini ya. Ini yang kadang-kadang jadi rumit di klinis itu kayak begini ini ya. Ini contoh, ini permukaan, ini air, terus di dalamnya ini ada air cavity, jadi ada udara. Ternyata juga isodosisnya jadi berubah secara drastis ya, sehingga butuh koreksi-koreksi di sini gitu. Nah, kalau yang ini pakai simulasi Monte Carlo ya. Jadi radiasi kita tembakkan, terus nanti kita buat perilakunya itu seakan-akan kayak radiasi beneran gitu. Nah, itu namanya simulasi Monte Carlo ya. Nah, simulasi Monte Carlo ini sangat banyak program yang dipakai ya kalau untuk medis itu. Saya dulu waktu tesis saya itu pakai simulasi Monte Carlo. Dulu saya itu menggunakan BIM NRC ya. Namanya BIM NRC yang mengembangkan Kanada. Kemudian yang cukup populer itu ada MCNP ya, cukup populer. Itu Amerika kalau nggak salah ya. Terus yang sekarang ini lagi naik daun itu yang FIT. Nah, itu yang nanti tanggal 25-26 itu yang workshop sama Indocity itu. Kita pakai FIT ya. Itu nanti silakan nanti ikut aja, itu gratis ya. Tapi untuk FIT lisensinya harus minta sendiri ke
ke pembuat fitnya. Nah, kalau Indocity nanti saya kasih lisensi sendiri. Nah, itu buatan sendiri ya. Nah, ini contoh simulasi Monte Carlo. Cuma kalau simulasi Monte Carlo ini memang time consuming ya. Jadi saya dulu itu misalnya untuk menjalankan program itu harus kita ulang paling enggak sampai 100 juta sampai semiliar kali gitu. Jika kadang-kadang semalaman itu komputer nggak istirahat ya. Kadang-kadang sampai 2 hari itu nggak istirahat. Yang repot kalau kita jalanin kayak begitu, kita katakan listriknya mati gitu. Harus ngulangi lagi dari awal ya. Itu simulasi Monte Carlo. Oke, mungkin iya. Mungkin sementara itu dulu ya. Saya udah capek nih ngomongnya. Ada yang tanya nggak? Iya Pak, sebenarnya mau tanya Pak. Ya, silakan. Iya, untuk program PIT yang dari Jepang, kemudian MCNP yang dari Los Alamos, ada juga yang BIM NLC yang dari Kanada itu tadi Bapak. Nah ini kan simulator ya Pak ya, yang berbasis Monte Carlo. Ya. Seumpama itu menggunakan Microsoft Excel kayak gitu bisa nggak sih Pak? Nggak bisa. Long dia itu ini ya, Monte Carlo itu tuh dia tuh ngikuti perjalanan partikel ya. Jadi misalnya ada radiasi foton, setelah itu dia ngalami apa? Ngalami efek fotolistrik. Fotolistrik kan berarti kan menghasilkan elektron kan? Elektronnya nanti mengalami apa, diikuti terus dan seluruh informasi itu disimpan. Nah kemudian itu baru satu foton. Yang kita tembakkan itu 1 miliar foton. Bahkan nanti ketika dijalankan aja, itu paling tidak nanti kita tuh mendapat file sekali jalan itu nanti ukurannya itu udah megabyte itu. Kemudian ini untuk menggunakan pitch itu kan dia bisa ngitung foton dan elektron plus ion. Yeah. Kalau yang pitch itu bisa ion berat apa tidak, Pak? Saya tidak tahu persisnya karena saya nggak pernah menggunakan fit ya. Saya nggak pernah menggunakan fit, tapi sepertinya bisa karena fit itu memang didesain untuk itu. Dan salah satu kelebihan dari fit dibanding yang lain, dia itu user friendly. Jadi juga ada grafik-grafik yang bisa langsung ditampilkan. Saya dulu itu menggunakan BIM NRC, itu cukup sulit untuk mendesain. Jadi pertama kali yang kita lakukan itu harus mendesain dulu. Di kepala lineknya itu desainnya bagaimana, bahannya apa. Dan itu kita harus punya data dari pabrik. Kalau enggak juga nggak bisa juga. Nah, harus berarti dulu minta minta dari sananya gitu langsung juga ya Pak ya? Ya, harus minta itu, harus minta desain kepalanya dari pabrikan. Nah kebetulan kalau saya sih nggak minta, karena dulu saya dari Pak Freddy kan dari Jerman. Nah dulu dia kebetulan Elekta itu kan Jerman ya, dia mensimulasikan itu, dia dapat data kepala itu. Nah data itu yang dikasihkan ke mahasiswanya gitu untuk dipakai penelitian. Jadi prinsipnya untuk melakukan simulasi, kita itu yang pertama harus punya softwarenya dulu. Entah itu FIT atau MCNP atau BIM NRC atau Jeong, Gian tulisannya ya. Harus ada lagi Venelope, ada macam-macam lah ya. Iya, ada banyak Pak. Ya ada macam-macam itu. Pak Nun Sewu, kalau bisa saya izin minta dibantu untuk Monte Carlo-nya Pak. Suatu saat bisa dijelaskan. Soalnya saya dulu itu pakai Monte Carlo tapi masih belum paham gitu Pak. Oh ya, nanti mungkin pertemuan ke-6 ya. Nanti pertemuan ke-6, kalau saya lupa nanti saya diingatkan. Jadi nanti pertemuan ke-6, nanti coba saya jelaskan tentang sebetulnya Monte Carlo itu bagaimana sih logikanya gitu. Nanti saya jelaskan. Saya dulu sebetulnya itu sempat, kebetulan kalau yang selama ini ngerjain Monte Carlo kan timnya Pak Freddy itu ya, ITB itu. Saya dulu waktu S2 meskipun di UI, tapi saya dibimbing Pak Freddy.
Nah, saya dulu sebetulnya itu sempat mengusulkan agar kita itu membuat software sendiri gitu. Kita buat pelan-pelan, nanti lama-lama mungkin 5 tahun, 6 tahun kan jadi banyak gitu, jadi bagus lah gitu. Ini ternyata belum terrealisasi sampai sekarang ya. Ya, kalau saya sendiri sekarang sudah meninggalkan dunia Monte Carlo ya. Saya sudah meninggalkan dunia Monte Carlo. Saya nggak begitu suka Monte Carlo itu karena yang pertama, software itu buatannya orang. Dan yang kedua itu lama sekali gitu. Dan itu hanya untuk riset aja gitu. Makanya saya coba mikir-mikir apa sih yang bisa kita buat software yang cepat, buatan sendiri dan ada manfaatnya gitu. Makanya akhirnya saya ketemu yang InDeCity itu. Ini yang sedang saya kembangkan, itu software untuk menghitung image quality secara otomatis. Ini sekarang udah jalan. Kalau tapi memang kalau di CT scan itu kan banyak sekali phantom ya. Ini phantom yang masih kita pakai masih phantom PMMA, masih phantom APM, City Performance Phantom. Itu tapi sudah cukup banyak fiturnya itu. Ini nanti ke depan kalau PMMA, kalau phantom phantom APM ini selesai, nanti kita akan berpindah ke phantom ACR atau ke phantom CAD-VAN gitu. Itu yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Jadi kalau saya memang lebih senang software itu buat sendiri karena kita lebih fleksibel, nggak tergantung dengan orang. Seperti saya dulu itu menggunakan BIM NRC. BIM NRC waktu saya pakai itu masih gratis ya. Tapi begitu saya selesai, habis itu udah bayar gitu. Ya kalau kita pakai miliknya orang kan ya kayak gitu ya, terserah yang buat kan. Kita sekedar kecuali kalau kita membuat sendiri. Tapi ya memang buat sendiri itu ya repot ya, karena kita harus membuat kode dari awal dan kadang-kadang programnya itu bisa beribu-ribu baris gitu. Cukup kompleks. Ya nge-hunning aja susah, Pak. Kenapa? Mau nge-hunning aja susah, Pak. Iya, Dulu saya mau nge-hunning itu sampai 1 bulan lebih. Cuma cari ibunya. Running aja susah kan ya, apalagi buatnya ya. Iya, Pak. Nih, terima kasih, Pak. Oke, mungkin saya kira itu dulu ya. Ini saya tuh kalau ngomong agak lama tuh capek itu di mulut itu. Oke, saya kira itu. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Dan tugasnya nanti tolong dikumpulkan ya pekan depan ya, jangan lupa ya. Baik, Pak. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Assalamualaikum.